tidak ada bukti ini gimana. Dia lari ke Inggris, dia bilang itu satanic verses katanya. Betulnya itu salah besar, dia yang masih bodoh kok. Nah coba kalau saya katakan umpamanya itu Quran tadi bisa menghancurkan bukit. Profesor Arrhenius mengatakan dengan beberapa drum saja saya bisa letakkan gedung. Orang berani bilang ini Arrhenius sudah sinting. Dengan beberapa gedung, beberapa drum air, dia bisa letakkan gedung. Bagaimana? Nah, sinting ini Arrhenius. Tapi kita nggak berani mengatakan itu Quran itu sinting. Quran letakkan di atas bukit, kok hancur itu bukit? Nggak berani karena ini Tuhan yang mengatakan. Kita diam aja. Si Salman Rushdie jahat. Nah, ini menghantam Salman Rushdie nanti. Ini seminar kita ini teknologi Al-Quran, baru dia tahu nanti. Jadi ini selama ini Salman Rushdie mengatakan begitu, dunia Islam diam. Dia ejek kita punya Al-Quran itu diam. Nah ini lawannya teknologi Al-Quran, ayo kita hantam. Jadi ini satu jalan keluar ya. Nanti ini semua saya timbang-timbangkan sama tuan-tuan. Saya sudah tua, umur 77 tahun. Apalagi saya tidak punya ambisi apa-apa. Penasihat ahli menteri negara sejak tahun 68 sampai disambung oleh Pak Azwar Anas tahun 93 tambah 5 98. Nah 68 98 berapa? 30 tahun ya? Ya kan? Nah 30 tahun. Pak Harto juga barangkali 30 tahun presiden, saya cuma penasihat ahli menteri negara. Tapi bagaimanapun sama-sama petugas negara gitu. Nah, jadi ini saja, boleh apa saja tadi ya. Nah, bala bencana musibah Gunung Merapi itu Galunggung, dah 2 jam apinya itu habis dihantam kali. Kalau api neraka bisa dipadamkan oleh kayu bala, kenapa api Galunggung tidak? Betul tak? Wah. Tanya semua Pak Pemda Jawa Barat itu dengan tanda tangannya, dengan dikirim 2 kolonel kepada saya. Kami turun. Mana Kolonel Jono? Wah, yang terjun orangnya. Mana Mayor Ali Basa? Auri? Keluar. Ini yang saya terjunkan. Dalam 2 jam. Api bukan main. Wah, penerbangan. Kami uji coba. Uji coba ini ayat Quran dengan teknologi Al-Quran. Nah, kalau tuan-tuan mau, yuk silakan baca nanti. Ya uji coba api yang begitu tinggi. Anak kapalnya 2 pingsan. Hantam dengan air kalimah yang disalurkan, mengecil ya. Wah, apinya sebesar gedung ini ke atas. Kapal terbang tidak boleh mendekat, ya naik. Saya 10 tahun ini baru ini cerita. Di Gajah Mada pun saya tak cerita. Ini kepandaian ini anak-anak merayu ya. Maka saya ceritakan sekarang ini. Dia siram. Nampak surut itu api. Dikejar terus sama helikopter itu. Sampai ke lubangnya siram. Sampai sekarang 10 tahun belum manggut. Kalau keluar kita hantam lagi, jangan takut. Ya mana tahu kan, penyakit kan bisa kumat. Kalau ini kumat ya panggil saya. Tapi kami nggak mau dia pusi lagi. Bagaimana nggak pusinya? Ini 2 kali terbang dengan helikopter polisi. Sudah berhasil semuanya. Jawa Barat itu mana? Pesta. Sudah pesta pora, main judi. Wah. Nah itu boleh, tanda tangannya cukup. Nah kemudian gimana? Kedua kali datang lagi bantuan mintaan suratnya. Resmi, dibawa oleh 2 kolonel. Kami masih dalam bahaya walaupun api sudah habis. Ya gimana? Lahar yang bermiliar kubik itu kalau datang hujan habis kami semua. Jadi gimana Pak? Ini masuk bencana. Mana bencana tadi? Ah bencana. Belum datang, preventif. Kalau sudah datang ya rugi, ini belum. Terbang lagi beliau itu. Coba tanya sama dia. Yang matikan Galunggung siapa? Kolonel Jono. Mana dia nanya? Kolonel Jono. Engkau yang melaksanakan langsung. Siapa yang matikannya? Wah. Karena dia bawa alat. Dia bawa alat yang saya bikin. Rasulullah berkata kepada jemaahnya, ini kita perang, menang. Sayyidina Ali panglima perangnya. Siapa yang perang? Ayo yang sebenarnya. Yang mengalahkan musuh siapa? Abu Bakar yang diam di rumah. Ayo. Tapi dia punya meteornya bukan main. Nah itu Abu Bakar ini yang panglima perang yang diam-diam di rumah.
Sayyidina Ali mengalahkan orang yang sudah kalah jiwanya. Dia hantam dari jauh dengan ultrasonor, disalurkan kebesaran kalimat itu. Di situ sekarang baru bisa kita terangkan. Dulu enggak. Dulu kita anggap itu sebagai fenomena yang tidak dapat diterangkan. Al-Islamu ilmin wa amalin. Ini ya, bencana alam ini dia. Jadi itu Kolonel John terbang lagi, bawa lagi alatnya, dia siram itu semua. Semua itu lahar, mengeras sampai 10 cm, dihantam dengan howel putus. Sampai sekarang nggak jadi banjir. Tapi mereka korek itu sebagai untuk bahan pembangunan. Wah, miliar itu dikeruk oleh Pemda sama kontraktornya. Pak Jono cuma dapat 100.000. Mudah-mudahan jangan kumat penyakitnya. Tapi kalau kumat Pak Jono, tahan harga. Masa mau dibodohi aja. Ini main-main ya. Nah, bencana alam, penyakit. Wah, nah, ini para dokter nih. Kalau saya sedang mengobat dengan sufi healing dengan menyalurkan maha ultrasonor, itu Pak Dokter Suwandi itu lektor kepala semuanya itu. Dia lihat itu. Saya kumpul dokter lihat. Itu kanker dari Malaysia dari mana-mana kering, 4 hari kering. Menangis dia itu. Saya 4, bukan dia saja, yang lain juga. Berarti bukan dia saja yang cengeng kan. Saya dalam 4 tahun tidak bisa menyelesaikan itu. Hantam dengan maha ultrasonor. Penyakit itu masuk semua cancel. Narkotika. Anak seorang pembesar Malaysia, Mahkamah Agung. 5 tahun di Inggris itu, tidak selesai. Dihantam dengan disalur nama maha ultrasonor. 10 hari tuntas. Dan dia berbalik. Coba sini. Kalau satu negara kecil dikalahkan oleh negara besar, hapus ini jadi 0 negara kecilnya, 0. Semua 0. Sesudah 0 apa follow-nya? Titik koma. Kalau ini negara kecil Pak. Dia hantam oleh negara besar. Dia hantam, dibagi oleh negara besar. Ya. Ini jadi 0, coba 0. Nah, kemudian itu masuk ini. Ya. Hapus. Titik koma. Follow up-nya ini masuk. Ayo negara besar tulis. Negara kecil sudah hilang. Negara besar. Ini negara besar, dia bawa menjadi ya, apakah demokrasi Pancasila, apakah demokrasi liberal, ya terserah dia. Sekarang narkotika ya. Itu narkotika bawaan dari setan. Mula-mula ini membawa ini udah hilang, tinggal ini dihantam, tinggal ini, titik koma. Nah, tadi hingga. Nah, ini ketuhanan. Ketuhanan membawa sila-sila ketuhanan. Dari situ dari sifat setania ditukar menjadi sifatul mahmudah ubudiyah. Dia drop sih orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dropnya. Nah, ini kata ayat tadi. Bagi mereka yang telah berdosa dihapuskan oleh kebesaran kalimat Allah, mereka itu kejahatan yang ditukar dengan kebaikan. Nah, ini dia. Jadi sekarang yang mengkonfirmasi matematika kita malahan ayat Quran, bukan Al-Quran yang kita konfirmasikan dengan ini. Terbalik sekarang. Begitu hebat itu matematika. Nah, jadi sudah hapus sama sekali. Ini hapus dihantamnya semua. Malahan ditukar dengan ini. Segala kedosaan bertukar wujud menjadi pahala yang tidak pernah dibuatnya. Tapi the drop di situ.